Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada sebagian udah familiar banget, ada sebagian juga yang komunitas mungkin nggak tahu Teh Citra gitu ya. Sebenarnya Teh Citra ini siapa? Tapi ikutan Zoom-nya pasti pernah ya ketemu Teh Citra gitu. Nah, hari ini yang ngucapin terima kasih banyak dulu ya kepada teman-teman yang bahas terutama di alumni SBO ya. Ini hal-hal yang sangat penting banget untuk kita ketahui, terutama untuk teman-teman yang bisnisnya mungkin udah cukup lumayan besar, atau mungkin teman-teman yang baru mulai bisnis juga nggak boleh minder ya, misalkan ini materinya untuk orang-orang yang udah besar, enggak ya, justru ini sebagai bekal mungkin ya, bisa dijadikan sebagai bekal untuk teman-teman nanti ke depannya. Nah pasti kan insya Allah bisnisnya teman-teman juga akan besar ya ke depannya. Nah jadi materi malam ini mungkin bisa dijadikan bekal untuk nanti ketika bisnis teman-teman makin membesar gitu. Nah oke. Sip, sekarang Teh Citra mau izin share screen dulu. Oke. Ini aja kali ya, share. Udah ada belum ya Teh Iis? Belum tadi. Udah ada? Udah. Oke, tadinya ini internet rumahnya lumayan sedikit. Nah, ini materi yang tadi waktu Teh Citra bikin materinya, ini excited banget ya, kayak wah ini benar-benar harus benar-benar disampaikan kepada mak-mak all shop gitu ya, karena menurut Teh Citra ini sangat penting banget untuk kemajuan bisnisnya teman-teman. Jadi Teh Citra mohon untuk disimak sampai akhir ya teman-teman, Zoom-nya, insya Allah ini sangat bermanfaat banget. Ini baru ada berapa nih yang join nih, Kak Is nih, kita cek chat. Udah berapa ya Kak Is ya, kepo nih. Yang join baru 28 Teh Citra. Kayaknya harus agak ayo join gitu ya, supaya bisa semua orang bisa mendapatkan materi kali ini gitu ya. Nah, jadi siap ya Maya, ada catatan, buku, pulpen, penghapus, pensil, semua udah ada di depan mata. Kita tulis hal-hal yang pentingnya, atau misalnya mau dicatat di HP-nya juga boleh banget. Nah, oke. Jadi malam ini Teh Citra bakal bahas tentang service excellent gitu. Apa Teh Citra service excellent itu? Service excellent adalah cara kita atau actionnya kita kepada customer gitu. Gimana sih cara kita nge-treatment customer supaya akhirnya betah gitu, beli di kita, supaya akhirnya beli produk yang kita jual gitu ya. Nah, jadi di sini subjudulnya adalah cara menangani customer biar cepat closing. Nah, sebenarnya nanti akan ada beberapa hal yang pengen Teh Citra fokuskan. Jadi bukan hanya untuk nge-closing, tapi juga men-treatment customer. Nah, men-treatment ya teman-teman. Men-treatment customer itu berarti kan nggak harus closing gitu kan. Nggak harus closing, tapi ada sesuatu yang bisa bikin mereka tuh nyaman gitu sama kita. Nah, oke. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat gambar ini, apa yang pertama kali terlintas di benaknya teman-teman? Oke, yang aktif nanti Teh Citra kasih sesuatu deh. Coba. Pertama kali melihat gambar ini, apa yang pertama kali terlintas gitu di pikirannya teman-teman? Boleh di-share di chat. Sedih. Oke, sedih, kecewa. Oke. Sedih, kecewa. Kecewa. Oke, sih. Nah, ini kan sebenarnya ilustrasi kita sebagai seller yang ditolak, yang di-reject gitu ya, ditolak sama customer, dapat penolakan nih sama customer. Berarti kan otomatis sedih ya, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa kenapa sih gitu ya mesti ditolak gitu. Apa yang salah dari cara aku melayani customer gitu kan. Rasa sedih itu sebenarnya wajar banget gitu ya. Tapi ada sesuatu yang sebenarnya perlu kita syukuri dari apa yang customer kasih ke kita, misalnya penolakan atau komplain atau ya celotehan kayak slow respon banget sih, atau kok produknya gini banget sih. Nah, justru kita harus memberikan kebalikannya.
Nah, kalau kata Mbak Muri Handayani sebagai owner dari SBO, komplainan customer itu adalah berkah, Mak. Ya, berkah. Kenapa berkah? Karena nanti ke depannya itu sebagai evaluasi kita, evaluasi bisnis kita, dapat pahala katanya. Iya, betul, Mak. Dapat pahala. Introspeksi, jadi bahan introspeksi, benar banget Mak Anissa, Mak Lilis, semuanya ya. Jadi komplainan customer itu bukan hal yang perlu kita takuti, justru itu adalah hal yang harus kita hadapi, dan itu adalah poin penting untuk kemajuan bisnis kita. Kalau bisnisnya mau autopilot, berarti harus siap dong, dapat banyak komplainan, dapat banyak protesan gitu ya, dapat banyak ujaran kebencian dari netizen lah gitu ya, kalau kata Mbak Muri, dari netizennya kita, justru itu tuh sebagai berkah, sebagai keuntungan bagi kita. Berarti, wah, apa nih yang salah dari bisnisnya gue gitu kan? Apa nih yang harus diperbaiki gitu? Nah, justru di sini kita harus bersyukur gitu ya. Jadi dapat penolakan, kritikan, dan lain-lain dari customer sebagai evaluasi. Betul, that's a point ya, Mak Faiza, itu sebagai poin penting bagi kita gitu ya. Jadi di sini Teh Citra mau menyamakan mindset dulu, seperti biasa ya, kalau Zoom sama Teh Citra, kita sama-sama dulu menyamakan mindsetnya, atau sama vibrasinya gitu ya, vibrasinya bahwa penolakan customer bukan hal yang harus disedihin. Justru penolakan dari customer adalah poin penting yang harus kita dapatkan untuk bahan evaluasi ke depannya gitu sih ya. Oke. Nah, kenapa customer menolak closing? Kenapa customer menolak closing? Setiap Zoom-nya Teh Citra pasti ada pertanyaan kayak gini, dan 95% teman-teman menjawab karena harga produk saya mahal. Pertama ya, benar. Ayo dijawab Mak Popi ya. Kenapa sering ditolak customer, Mak Popi, Mak Heni? Coba deh di-share di chat ya. No, kan pasti nih Mak Anissa. Kurang cocok harganya kemahalan, produknya nggak sesuai sama harganya. Pasti masalah utama itu harga gitu ya. Customer apa ya? Nggak mau jadi beli karena harganya mahal gitu kan, pasti. No, harga nomor 1 kata Mak Sri. Oke. Harganya nyari yang murah karena nggak cocok, waktu pas nawarin mungkin customer belum sesuai dengan keinginan pembeli. Oke. Tadi Mak Sri bilang harga nomor 1 ya bagi customer. Oke, kita lihat nanti di next materi apakah benar harga nomor 1, kita cek dan recheck ya. Teman-teman, kita buktikan malam ini. Entah ya Kak, kenapa alasannya selalu tanya teman dulu. Kalau nggak tanya teman, tanya suami, tanya dompet gitu ya. CS-nya jutek. Nah, benar Mak Yansop. Nih udah alumni SD udah tahu nih alasan poin pentingnya selain harga itu apa, ada gitu ya. Lama balesnya. Oke. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih alasan-alasan kenapa sih customer itu harus beli produk kita. Itu pasti ya, udah ada yang sering lihat tulisan ini di Zoom-nya Teh Citra. Gak apa-apa, kita reminder lagi ya. Kenapa orang harus beli produknya kita, itu Mak harus tahu, dicatat, dibikin list. Kenapa sih orang harus beli produk aku? Itu perlu dicatat ya. Dicatat karena produk saya bla bla bla. Karena produk saya bla bla bla. Kalau bisa dibikin data gitu ya, dibikin database alasan kenapa orang harus beli produk kita. Nah, misalkan yang kedua, kenapa mereka harus percaya dengan produk kita? Yang ketiga, kenapa mereka harus beli produk kita sekarang, dan kenapa mereka tidak beli produk kita. Nah, ini ya poin terakhir yang harus sebenarnya teman-teman tahu gitu ya, harusnya tahu. Jadi nggak ada kebingungan lagi di saat ditolak, nggak ada lagi kayak, kenapa ya produk aku ditolak, nggak ada lagi pertanyaan kayak gitu. Coba buka catatannya, kenapa mereka nggak beli produk kita. Harga kemahalan, nggak puas sama pelayanan, atau produknya nggak sesuai yang dia mau, atau CS-nya tadi ya, CS-nya jutek, itu sebagai bahan evaluasi juga. Jadi perlu dicatat ya, dibikin data kalau bisa ya teman-teman ya. Jadi saat ada customer yang nolak, cus kita nyontek ke data itu. Kira-kira kenapa nih? Kali ini kenapa nih dia nolak gitu kan. Jadi udah ada alasannya gitu. Chat lama, siang, malam, pagi, sore, 24 jam online, always kasih emot smile, tanya temen dulu. Oke, sabar ya Mak Hilmi ya, kita bakal cari tahu solusinya kayak gimana gitu. Nah, boleh nih, menurut teman-teman yang mana yang lebih sulit? Bikin closing market baru atau bikin repeat order?
Mana yang lebih sulit? Menurut teman-teman aja, sebagai pengalaman. Atau sesuai pengalaman, sebagai pengalaman. Sesuai pengalaman teman-teman aja. Yang nomor 1 atau yang nomor 2? Customer baru, Kak. Nomor 1, oke. Market baru, Teh, oke. Nomor 1, nomor 1. Siap. Ternyata, kalau ada di lapangannya langsung, chat langsung sama customer-nya, nomor 1 memang paling pol banget lah. Effortnya atau usahanya itu lebih 2 kali lipat daripada kita chat sama orang yang pernah beli. Bener ya? Nah, tapi bikin customer repeat order juga salah satu hal yang lumayan agak sulit ya. Kenapa sulit, Teh Citra? Pertama, kita harus ada produk baru dong supaya mereka beli lagi produk kita. Gak mungkin, apalagi yang brandnya fashion ya. Misalkan Mbak Heni brandnya fashion. Hari ini dia beli, besoknya nggak mungkin dong dia beli lagi. Otomatis kan ada tantangan ya, Mbak Heni ya. Ada tantangan untuk kita supaya gimana nih orang udah beli, besoknya beli lagi. Berarti kan harus ada produk selain produk yang udah dia beli gitu loh. Ya Mbak Heni ya. Misalkan hari pertama dia udah beli keatasan nih, baju keatasan. Besoknya nggak akan mungkin dong beli atasan lagi ya. Kan itu maksudnya konsumtif ya. Kayak mereka tuh mikirnya, ngapain beli lagi, kan kemarin baru beli. Nah, otomatis tantangan untuk bikin orang repeat order itu lebih besar daripada bikin closing orang-orang market baru. Di sini pengalaman Teh Citra ya, sebagai marketingnya SBO, ternyata bikin orang repeat order itu lebih sulit daripada nge-closingin market baru. Kalau menurut Teh Citra. Kenapa? Kenapa Teh Cit? Karena tantangannya lebih besar dari segi produk, dari segi kepercayaan, dari bagaimana first impression mereka waktu pertama beli, dan waktu ditawarin yang kedua kalinya, apakah bakal sama gitu ya responnya. Nah itu kesulitannya dari situnya sih. Terutama dari hal produknya gitu. Minta modal baru tapi belum sreg. Kadang yang lama mendadak ribet, tapi yang baru berapapun dibeli juga. Nah, betul, itu poinnya ya. Nah, jadi di sini kita fokusnya ke orang-orang yang repeat order, goals-nya repeat order. Makanya di sini Teh Citra mau teman-teman membuat data orang-orang yang pernah order itu harus ada datanya, nama, nomor telepon, email, mau produknya baju, mau produknya makanan, mau produknya apapun, tetap harus ada data customer-nya. Nama customer, alamat customer, email customer, nomor telepon ya, yang paling penting nomor teleponnya customer, dan mungkin ya 4 poin itu dulu. Nah, kenapa tadi Teh Citra itu kedatangan tamu ke SBO, tamunya Mak Muri sebetulnya ya, itu adalah karyawannya Mak Fitri. Ya, kalau ada yang masuk grup Kopdar ya, jadi kan Mak Fitri itu ke kantornya SBO nih. Dan ternyata pas ditanya apakah punya data customer, ada tapi belum rapi Teh, oke. Nah, jadi Teh Citra sarankan untuk punya data customer-nya. Jadi setelah transfer dimasukin nih ke Excel atau ke spreadsheet juga boleh. Namanya, nomor teleponnya, emailnya udah aja atau enggak sama alamatnya. Nah, itu buat apa Teh Citra? Nanti kita bahas ya di next materi, di next slide selanjutnya. Kadang udah deal ditunggu TF 1 kali 24 jam, taunya PHP, minta modal baru. Oke. Nah, kita fokusnya di repeat order dulu ya teman-teman ya. Kita gimana sih caranya bikin customer lama jadi repeat order? Oke. Nah, gini, teman-teman, orang-orang yang membeli produk kita, customer kita itu 80% menggunakan emosi mereka daripada logika mereka. Nah, emosi di sini apa sih Teh Cit? Nah, yang mereka nilai pertama adalah cara melayaninya. Bagaimana cara kita melayani mereka? Timbullah perasaan nyaman. Itu kan nyaman emosi ya. Emosi yang menyangkut dengan perasaan gitu, perasaan nyaman, terus perasaan wah, order di sini mah dilayaninya baik gitu ya, ownernya benar-benar baik, nggak jutek, nggak slow respon, nggak selalu pakai emot dan lain-lain. Itu kan mengatur emosinya mereka gitu. Nah, jadi sudah dibuktikan oleh Teh Citra pribadi ya bahwa customer itu suka dimainkan emosinya. Kan ada rasa senang tuh ada perasaan tuh ada senang, sedih, bingung, kecewa gitu kan.
Nah, mereka pasti mengutamakan rasa senangnya, rasa nyamannya bersama kita gitu. Makanya di sini kita mainkan emosi customer dari segi pelayanannya, cara kita men-treatment mereka, secepat apa kita membalas pesan mereka. Kalau misalkan logika itu kan lebih ke value produknya ya, misalkan oh produk aku bahannya ini, produk aku kalau dipakai adem, itu kan logika ya, logika. Kalau misalkan emosi itu lebih ke pelayanannya gitu. Jadi di sini nih kita memainkan emosinya customer gitu. Harus di prioritaskan perasaannya mereka gitu daripada logikanya mereka gitu ya, teman-teman ya. Jadi di sini berarti yang poin pentingnya itu adalah emosinya. Kita mainin emosinya. Kayak, halo Maheni sayang, kan baper ya, maksudnya baper tuh, wah dipanggil sayang nih gitu kan, ada yang sayang nih sama aku, itu kan emosi ya, atau halo Mak Popi cantik, nah itu kan memainkan emosinya mereka gitu ya. Di sini poin penting banget untuk teman-teman terapkan di bisnisnya teman-teman gitu, ketika chat sama customer. Nah, ini kan pasti kalau yang sering Zoom sama Kak Salwa atau sama Mak Muri sering lihat apa ini namanya? Urutan ini ya, urutan modern customer journey. Nah, di sini ada awareness, findability, reputation, conversion, dan advocacy. Nah, di sini kalau awareness itu tadi awareness sampai findability mungkin itu market baru yang perlu kita godok dulu ya. Godok tuh kayak nih gue jualan ini harganya segini, value produknya ini, wah pokoknya banyak aja ya prosesnya gitu ya, mulai dari datengin dia ke WA kita, ngechat kita, itu kan dari awareness, findability, reputation gitu. Nah, tantangan kita sebagai all shop sebenarnya ada di sini, di advocacy-nya. Yang merah ini ya, Mak ya, yang warna merah yang ada love-nya. Apa Teh Citra ini? Nah, di posisi ini adalah orang-orang yang udah beli produk kita, ngumpul nih di paling ujung. Nah, tapi nggak tahu dia bakal beli lagi atau enggak. Makanya di sini, di posisi ini, kita yang harus treatment. Nah, Teh Citra di SBO, posisinya, kerjanya, ada di posisi yang warna mana? Nah, Teh Citra posisinya di yang warna merah. Teh Citra bukan ngurusin apa ya, mentreatment, mengolah lah, mengurus juga lah, mengurus customer yang udah pernah jadi kliennya SBO. Nah, Teh Citra diamnya di sini, di yang warna merah. Nah, tantangan untuk teman-teman juga adalah ngurusin orang-orang yang udah pernah beli di yang warna merah ini. Penting banget teman-teman ya, mengurus orang-orang yang udah pernah beli supaya mereka repeat order sama produknya kita. Gitu. Jadi experience-nya lebih tinggi lagi gitu. Mereka udah percaya, mereka udah berpengalaman beli di kita. Makanya di sini tugas kita supaya treatment mereka lebih dalam lagi gitu. Nah, bagaimana sih supaya customer repeat order Teh Cit gitu kan? Kita udah urusin, kita udah sering layanin, mereka juga kayaknya udah kelihatan nyaman gitu ya. Gimana caranya supaya repeat order? Nah, ini ada trik dan tipsnya, boleh dicatat mungkin ya sedikit-sedikit teman-teman ya. Berikan first impression yang baik. First impression itu apa Teh Cit? Ketika pertama kali chat, langsung sapa dengan tulus, sapa dengan baik, itu kan first impression. Berarti penilaian pertama ketika orang chatan sama kita itu harus baik. Jangan kayak, halo Mbak, saya mau order ini. Oke, mau ordernya berapa? Itu kan nggak enak ya. Tapi, halo Mbak, perkenalan dulu. Halo Mbak, salam kenal, saya Ai, owner dari bla bla bla. Itu kan lebih enak ya. Jadi berikan first impression yang baik. Yang kedua, mainkan perasaan customer yang tadi ya, dimainin aja gitu, kayak halo Mbak sayang, wah spesial untuk Mbak gitu ya, spesial untuk Mbak karena udah chat duluan, kita kasih bla 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 gitu. Jadi bikin mereka nyaman chat sama kita. Kalau perlu mereka tuh jadi curhat gitu endingnya ya ke kita gitu kan. Tapi itu nanti goalsnya bagus banget. Nah, yang ketiga, hindari penyebab customer kecewa. Kira-kira kenapa customer kecewa? Betul ya, Mak Dewi, kesan pertama Teh Cit. Betul, first impression itu kesan pertama. Nah, hindari penyebab customer kecewa.
kenapa customer kecewa? Pertama, pasti dari segi pelayanan, yang tadi ya first impression. Kedua, produknya, atau salah kirim, atau salah ngasih produk, malah produk B yang harusnya produk A, gitu kan. Yang keempat, tunjukkan value produk. Yang kelima, berikan pelayanan yang spesial gitu. Nah, di sini Teh Citra mau fokusin 3 poin, yaitu salah satunya hindari penyebab customer kecewa. Nah, Teh Citra, kalau misalnya ada customer yang kecewa, apa yang harus kita lakukan gitu kan? Misalkan ada yang salah kirim atau salah ngasih produk dan lain-lain. Pertama, jangan gengsi untuk minta maaf, teman-teman ya. Ini bukan teori yang sebatas teori ya. Citra abis baca buku ini sebentar. Ini bukunya nggak dijual ya Maya. Ini buku koleksi SBO aja. Koleksi SBO di sini dijelaskan gimana caranya menangani customer yang kecewa. Pertama, jangan gengsi minta maaf. Minta maaf aja. Maaf Mbak, kami yang salah. Besok akan diperbaiki. Jadi mencari solusi. Nah, yang keduanya mencari solusi, bukan malah gimana ya Mbak? Saya juga kan banyak chat, saya juga kan banyak orderan, bukan Mbak doang yang diurusin. Nah, itu bukan solusi. Tapi ketika sudah minta maaf, kasih solusi terbaik. Contoh, ada customer A ngechat nih. Ini gimana sih? Barangnya kok nggak dikirim-kirim? Kecewa nih saya, lama banget gini-gini. Coba berikan solusi sebelum dia ngomong kayak gitu. Misalkan, kasih info terupdate atau secara berkala resiknya, atau updatean barangnya udah ada di mana. Screenshot aja. Halo Mbak, setiap harinya aja. Kalau barangnya belum nyampe, kasih info setiap hari. Halo Mbak, hari ini barang Mbak ada di Bandung ya. Besoknya, belum nyampe juga nih. Halo Mbak, hari ini barang Mbak masih di Bandung ya, misalnya gitu ya. Terus lagi di Bandung, tapi nggak apa-apa. Justru itu yang mereka butuhkan, infonya gitu. Supaya mereka nggak kecewa, mereka nggak nunggu. Atau besoknya misalnya udah ada di Bogor. Halo Mbak, alhamdulillah nih produknya udah di Bogor, screenshot lagi. Teh Cit, tapi kan itu buang-buang waktu. Saya banyak yang harus diurusin. Kalau ngerasa buang-buang waktu, ya jangan mau jadi bisnis online, karena emang tugas kita tuh yang paling pertama itu melayani customer dengan baik, gitu ya. Hal-hal sepele juga harus diperhatikan, kok gitu. Nah, misalkan kasus keduanya robek nih, ada yang robek di bajunya atau ada yang salah di produknya. Wah, oke Mbak, boleh ditukar nih sama yang baru. Kita rugi sedikit nggak apa-apa. Kalau di buku ini ya, kalau di buku ini dijelasin kayak gitu. Kita rugi nggak apa-apa, yang penting customer kita nggak marah, nggak kecewa. Boleh Mbak, boleh yang gagalnya balikin aja ke sini, ongkirnya ditanggung kita kirim lagi yang baru. Rugi sedikit, it's okay. Tapi kita nggak kehilangan satu customer ini yang mungkin ke depannya bakal terus repeat order. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika ada customer yang kecewa, cari solusi terbaiknya apa. Walaupun kita bakal ada rugi sedikit, tapi kita menghindari rugi yang banyak gitu ya. Kayak misalkan kita we never know gitu ya, kita nggak pernah tahu. Mungkin dia setelah kecewa, ngerasa dilayanin dengan nggak baik, dia bisa sebarin nih boleh di Mak Popi Anjani nggak dilayani dengan baik. Itu kan ruginya lebih besar daripada kita ngegantiin produknya ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi berikan solusi terbaik, kita rela berkorban lah untuk para customer kita. Yang penting kita harus baik gitu di mata mereka. Kita tetap jadi seller yang wow gitu ya. Gak apa-apa rugi sedikit, yang penting kita nggak dapat rugi yang banyak gitu di kedepannya nanti. Gitu. Sip. Nah, beda ukuran ternyata nggak muat untuk fashion. Oke. Nah, sebentar. Sip. Nah, ini dia 5 elemen service quality atau kualitas service, kualitas cara kita service orang. Kita mau nyontek di buku ini ya. Ini ada rater gitu ya. Nah, yang R-nya itu R pertama yang paling bawah sini itu reliability atau kemampuan untuk memenuhi layanan yang dijanjikan secara konsisten. Misalkan, oke Mbak, kita kalau belanja di kita fast respon banget lah, fast respon banget loh gitu kan. Nah itu kan janji ya, fast respon, berarti itu harus konsisten, setiap harinya kita harus balas secara konsisten gitu ya. Yang kedua itu assurance,
atau asuransi ya, tingkat kesantunan, pengetahuan, assurance, ya assurance. Tingkat kesantunan, pengetahuan, dan sejauh mana dia bisa membuat pelanggan tenang gitu. Yang ketiga, tangibles, hal-hal yang nampak, bangunan, kursi gitu ya. Misalkan penampilan CS-nya kayak gimana, suasana kantornya kayak gimana, itu jadi penilaian. Nah, yang kita pengen bahas di sini yang E-nya nih, teman-teman. Yang E itu empati. Seberapa jauh kemampuan CS atau kita, admin yang balas chat, untuk peduli pelanggan secara personal. Personal loh ya, bukan secara nih karena aku bawa-bawa brand fashion aku, jadi pengenalannya sebagai brand fashion. Enggak. Justru empati di sini adalah memainkan rasa personalnya kita gitu. Jadi sayangnya kita, tulisnya kita ke customer itu secara personal gitu. Jadi biar mereka juga dapat gitu feel-nya. Tuh. Nah, yang terakhir adalah responsif. Seberapa siap agen memberi respon yang cepat gitu. Jadi di sini poin yang paling terpenting, yang paling atas adalah E dan R yang paling ujung ya, yaitu empati dan responsif gitu. Jadi seberapa besar empati kita kepada customer, rasa sayang kita kepada customer, rasa tulus kita kepada customer gitu. Kita mainkan perasaan mereka gitu. Kan tak kenal maka tak sayang ya teman-teman, maka kenali customer kita lebih dalam. Contoh-contohnya apa Teh Cit nih? Kalau misalkan di Makmuri ya, Makmuri itu sering daripada nawarin produk, Makmuri lebih sering nyuruh customer curhat gitu ya. Coba Mak curhat kendala bisnisnya apa? Nah, bisa jadi ide-ide untuk teman-teman yang fashion kayak Mbak Anissa misalnya ya, Mbak Anissa fashion nih. Bisa jadi bukan ditawarin ini beli baju ini, bukan, tapi diajak curhat. Mbak, gimana nih? Paling suka baju warna apa? Gitu kan? Atau enggak, Mbak, misal mbaknya tuh bilang, aku gendutan, nggak cocok pakai baju ini. Mbak kok nggak gendutan kok, bagus kok gini. Jadi lebih ke mengajak curhat secara personal dibandingkan langsung menawarkan produknya gitu. Jadi kita kenali dulu customer kita, dia maunya apa gitu. Dia maunya apa, dia datang ke kita berarti dia butuh produk kita. Berarti kalau mereka datang ke kita dan butuh produk kita, artinya mereka punya masalah, Mak. Misalkan bisnis kalau buat snack uang gitu Kak, kalau buket snack uang gitu Kak, misalkan ya buket snack, dia mau ada acara nih, dia kan mau ada acara butuh snack nih, permasalahannya adalah dia belum bikin snacknya, itu kan udah jadi masalah. Solusinya berarti dia nyari jasanya Teh Hilmi nih, buket snack gitu ya. Wah, berarti harus nyari nih tukang snack. Berarti dia lagi nyari solusi untuk masalahnya gitu kan. Berarti permasalahan dia adalah nggak punya snack. Solusinya adalah cari orang yang jual buket snack. Nah, ditanya dulu nih, Mbak, kalau boleh tahu kenapa nih tiba-tiba nyari buket snack? Kenapa? Nanti kan cerita tuh, ya Mbak, saya mau ada acara gini, tapi saya nggak ada snacknya gini. Nah, nanti wah kebetulan Mbak, kalau misalkan yang instan di kita ada ini nih gitu. Jadi digali dulu masalah dia apa, kenapa datang ke kita, baru kita kasih solusinya, tawarin produknya kita gitu. Nah, di sini ada 3 poin ya. Kalau Teh Iis, nih biasanya di KBM Teh Iis paling sering itu nemuin member yang kayak gimana nih? Maksudnya kayak gimana tuh? Mereka senangnya sebenarnya diapain sih gitu Teh Iis? Coba deh. Senangnya di notice. Senangnya di notice ya. Kayak direspon gitu ya, diperhatiin, kayak chatnya nggak di-reply pun itu kan jadi hal yang jadi masalah ya, maksudnya jadi masalah tuh, kok aku nggak di-notice sih sama Kak Iis yang lain terus. Nah, disitulah tadi perasaan mereka tuh menjadi terganggu ketika merasa tidak dilayani, gitu ya, Tais ya? Betul. Jadi memang fast respon itu jadi poin penting gitu. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama tadi mainkan perasaan customer ya, kita mau fokusin. Terus hindari penyebab customer kecewa dan berikan pelayanan yang spesial. Nah, ini dia ya, teman-teman boleh di sini. Ya, dalam bentuk apa Teh Citra? Jadi gini, kalau di SBO itu ada yang namanya alumni SBO.
ya, ada alumni SBO. Adalah orang-orang yang pernah ikut kelas SBO. Ya, gitu. Ketika mereka sudah mengikuti kelas di SBO, mereka wajib atau mereka harus ikut grup khusus alumni SBO. Grup khusus alumni SBO yang sudah pernah belajar di SBO. Nah, kenapa mereka harus ikut grup khusus alumni SBO? Pertama, materi yang ada di alumni SBO itu bisa disampaikan secara gratis. Banyak keuntungannya. Pokoknya spesial banget deh buat alumni SBO, banyak diskon juga. Banyak materi-materi yang nggak ada di grup lain, cuma ada di grup alumni SBO. Nah, itu kan value ya. Artinya kita mentreatment atau kita memberikan hal yang spesial banget untuk orang yang sudah order produk kita, yang sudah ikut belajar di kita. Misalkan, Mbak Heni, ada 2 orang yang beli produknya Mbak Heni. Nih, udah 2 orang. Setelah transfer, udah aja menghilang gitu ya. Nggak ada orang itu lagi. Udah pokoknya barangnya udah dikirim, orangnya udah hilang aja gitu ya. Nah, apakah itu benar? Enggak. Itu kurang tepat. Nah, caranya adalah ketika 2 orang ini sudah order, mintain data mereka, ajak mereka masuk grup khusus. Misalkan nama grupnya geng Maheni misalnya gitu ya. Ini contoh aja, geng Maheni gitu. Nah, di grup itu adalah orang-orang yang sudah membeli produknya Maheni. Nah, nanti jelasin, kenapa sih Anda yang sudah beli produk saya harus masuk grup ini? Karena nanti di sini ada diskon spesial untuk orang-orang yang udah pernah beli. Atau kedua, nanti di sini akan ada reward untuk orang-orang yang sudah pernah beli atau beli 2 kali atau beli 3 kali diumumkan di grup ini. Itu kan mengacu mereka untuk, wah, berarti banyak untungnya nih kalau gue udah beli produknya dia, gitu kan. Atau bisa jadi Maheni memberikan hal lain supaya mereka itu mau jadi atau mau masuk ke grup yang khusus orang-orang yang udah beli gitu. Jadi penting banget kalau misalkan di SBO untuk membuat grup khusus orang-orang yang sudah membeli produk kita gitu. Nanti diberikan apa? Itu berjalan aja, bisa jadi diberikan diskon yang beda dari orang lain, atau misalkan justru diberi reward karena dia udah beli, di grupnya malah dikasih kesempatan untuk ikutan jualin. Itu kan hal-hal yang sebenarnya bikin mereka tuh senang gitu. Kalau ngadain bonus free join reseller buat konsumen yang udah beli gitu, bisa nggak? Bisa banget, Mak Yan. Bisa banget. Ngadain bonus free join reseller gitu ya. Misalkan ini pernah dilakukan di SBO, misalkan Mbak Ian ini udah beli buku di SBO, oke nih Mbak, karena Mbak udah beli buku di SBO, yuk join jadi reseller aja, bisa dapetin fee affiliate ya, atau bisa dapetin bonus banyak banget karena udah bantu jualin buku di SBO. Nah, itu sebenarnya bikin mereka senang gitu ya. Wah, berarti bisa dapat keuntungan nih gitu ya. Bisa dapat keuntungan setelah beli produknya Mayan gitu ya, bisa ikut jualin dan dapat fee gitu ya. Bahkan di SBO itu affiliate-nya atau reseller-resellernya SBO itu ditabung sistemnya. Misalkan nih udah beli satu produk, resmi nih jadi affiliate-nya SBO, oke, resmi udah masuk grup grup yang udah beli produknya SBO, bebas mau ikut jualin, tiba-tiba mereka dapat nih banyak orderan. Nah, itu tuh ditabung sampai banyak banget uang mereka di SBO ya. Banyak banget keuntungan mereka atau fee mereka yang ditabung di SBO karena mereka udah ikutin jualin gitu. Affiliate itu sama dengan marketer sama. Affiliate, reseller, marketer itu sebenarnya sama ya, Mbak Popi. Goals-nya adalah ikutan jualin produk kita. Nah, syaratnya gampang aja. Kamu beli produk aku 1 kali aja, nanti kamu masuk grupnya, dan nanti di sana kamu bebas ikut jualin, dapat diskon, harga beda sama yang lain, gitu kan, value-value-nya gitu. Nah, jadi sistem affiliate ini juga bagus banget ya. Yang tadinya cuma mau ngumpulin orang-orang yang udah beli, malah jadi
ladang rezeki juga untuk mereka karena bisa ikutan jualin produk kita gitu. Itu tergantung teman-teman sih, mau pakai sistem affiliate boleh, kalau enggak juga buat seru-seruan aja, kita kumpulin nih orang-orang yang udah beli, kita kumpulin di satu grup, kita seru-seruan aja kasih diskon ke mereka dan lain-lain. Tapi kalau misalnya mau dijadiin affiliate itu juga lebih bagus. Misalkan karena Mbak sudah beli produk kita, nih boleh ikut jualin gitu ya. Nanti dapat fee, boleh ditabung atau mau langsung dibayarin itu boleh banget gitu. Jadi sistem ini lumayan berimpact banget sih untuk bisnisnya teman-teman, karena teman-teman tuh nggak harus capek jualin juga gitu. Maksudnya dibantu juga marketingnya sama mereka. Karena kan yang tahu produk teman-teman nggak cuman misalkan selama ini yang tahu produk teman-teman adalah marketnya teman-teman doang gitu kan. Nah, ketika ada orang-orang yang bantu jualin dari luar, berarti kan produknya teman-teman ikut ke branding juga gitu, ikut di marketingin juga sama orang tersebut gitu. Jadi ini keuntungannya banyak banget kalau misalnya ada sistem affiliate. Yang pertama teman-teman bisa dapat keuntungan juga gitu ya, tinggal diem ikut dibantu ikut jualin gitu ya. Yang kedua produknya teman-teman tuh bisa lebih terkenal gitu. Selain sama teman-teman, bisa dibantu dipromoin sama yang lain juga gitu. Nah, ini sih materi yang sering banget Teh Cid sampaikan. Bagaimana bentuk penawaran untuk customer, yaitu penawaran gratis. Misalkan gratis tote bag kalau misalkan habis beli baju ini. Atau misalkan gratis buku setelah beli kelas ini. Gitu. Penawaran bonus nilai, penawaran waktu terbatas gitu ya. Kayak, cuman hari ini loh Ma diskonnya 70% gitu. Yang selanjutnya penawaran paket bundling, misalkan kayak tadi ya bundling tuh produknya baju atasan, dibundling kita ambil produk sepatu dari orang, jadi baju atasan sama sepatu harganya jadi berapa gitu bagi hasil. Atau paket bundling itu Mak jualan sejadah, misalnya jualan sejadah, mau sekalian sama mukenanya juga deh gitu ya. Jadi nanti kita bikin paket bundling. Sejadah dan mukena harganya jadi lebih murah nih kalau beli 2 gitu. Itu paket bundling. Atau penawaran garansi, misalkan garansi uang kembali kalau produknya mengecewakan. Itu bisa juga sebagai bahan iklan ya. Atau penawaran diskon menggoda, penawaran hadiah lebih tinggi gitu. Nah, oke. Temukan hot button-nya customer kita juga nih ya. Teman-teman, hot button itu ada 3, yaitu hope, need, dan problem. Apa istilah hope, need, dan problem ini? Yang tadi, kita temukan masalah mereka dulu. Masalah customer kita ini apa nih? Nggak punya sepatu, itu kan masalah ya. Nggak punya sepatu atau sepatunya rusak. Atau kalau contohnya di SBO ini, masalah customer kita itu adalah dia nggak bisa main Facebook. Dia nggak bisa jualan di Facebook, itu kan masalah. Dia butuh nih belajar cara jualan di Facebook. Nah, kita berikan solusinya. Solusinya adalah kelas Facebook Marketing. Jadi teman-teman bisa belajar Facebook Marketing di SBO. Nah, itu sebagai solusinya. Harapan mereka apa? Nah, hope-nya ya, hope itu adalah harapan. Harapan mereka apa setelah ikut kelas Facebook Marketing di SBO? Harapannya adalah bisa lebih pintar belajar di Facebook, bisa lebih tahu trik jualan di Facebook. Nah, gitu. Kalau misalnya produk fisik, misalkan problem mereka itu adalah misalkan lagi butuh rumah ya. Aku pengen rumah jangan rumah deh, agak susah. Baju aja deh, paling gampang baju. Misalkan problem mereka itu adalah kekurangan baju. Wah, aku lagi butuh baju nih, kepepet banget, butuh gamis, misalkan butuh gamis. Mereka berarti kan butuh gamis, permasalahannya adalah nggak punya gamis. Ketika datang ke kita, mereka butuh solusi. Kasih aku gamis, aku lagi butuh banget nih gamis. Harapannya gamisnya itu nyaman dipakai, adem buat di rumah, dipakai keluar juga cocok. Nah, gitu. Jadi, temukan permasalahan dari customer teman-teman, bikin mereka butuh sama produk kita, dan akhirnya mereka punya harapan sama produk kita, dan akhirnya closing gitu. Nah, budget itu masuk. Oke, bentar. Kakak, kalau penawaran garansi otomatis
dari penjualan harus udah disiapkan, betul, untuk budget garansinya ya. Nah, budget itu masuk ke HPP atau kita sisihkan dari margin. Kalau misalkan untuk itu masuknya ke HPP ya. Kalau misalkan diskon, misalkan ada produk buku EJJ, ada diskon nih 50%, berarti itu kan ngambil ke HPP ya. Jadi marginnya berkurang gitu. Bentar. Kalau misalkan ada diskon, bentar Poppy, harus tersusun. Kalau misalkan ada diskon 50% untuk produknya Mbak Poppy, terus misalkan pakai garansi uang kembali, berarti itu disiapkan HPP, berarti masuknya ke HPP. Jadi HPP-nya itu udah dijumlahin plus garansi, kalau misalnya nanti ada yang mau minta kembali gitu. Jadi misalnya 200.000 buat HPP garansi gitu. Kalau marginnya tetap harus stabil. Nah, ini ada sedikit quotes. Jangan tunggu sampai ada masalah dengan customer, baru kita mulai memperhatikan customer kita. Jadi jangan tunggu sampai datang nih masalahnya dari customer, baru kita caper gitu ya, cari perhatian ke mereka. Pas ada masalah, baru aja merhatiin. Pas kemarin-kemarin kemana gitu ya. Tapi sebelum ada masalah, sudah ngasih solusi gitu ya, kayak misalkan masalahnya belum datang tapi udah ngasih solusi, kayak tadi ya, tracking gitu ya, tracking pengiriman sebelum dia ngomong kok lama sih dikirimnya, kita tracking, kita update setiap hari infonya, kayak Mbak hari ini barangnya sampai di sini ya, Mbak hari ini di sini ya, Mbak hari ini di sini ya, gitu. Jadi sebelum dia protes, kita udah kasih solusinya duluan gitu, kita udah kasih nilai bagusnya di awal gitu, daripada dia komplain gitu. Misal baju yang diminta nggak ada gimana? Contoh cari baju anak tapi adanya baju dewasa. Contoh baju anak berarti tapi adanya baju dewasa. Berarti ini produknya yang nggak ada ya, Mak ya. Kalau produknya nggak ada ya apa yang mau dikasih? Kalau misalnya Mbaknya jualannya produk dewasa, tapi dia datangnya minta baju anak, ya artinya maaf Mbak, kita jualannya produk dewasa nih, kecuali Mbak Anissa udah ada ancang-ancang nih kayak tadi ya, kita sediain paket bundling. Misalkan paket bundling itu ketika Mbak Anissa punya 2 produk dan disatukan gitu. Kalau misalkan Mbak beli produk dewasa di kita, nanti dapat produk anak-anaknya juga loh gitu. Jadi kalau misalkan kayak gitu berarti memang harus ada paket produk plan B-nya gitu loh Mbak Anissa. Misalkan jualan sepatu harus ada kaos kakinya gitu. Jadi ada plan B-nya gitu sebagai nanti permasalahan kayak gitu nih, kayak nggak mau beli sepatunya karena nggak ada kaos kakinya misalnya gitu ya. Jadi harus ada yang jadi bahan bundlingnya gitu. Atau disebutnya cross-selling ya, cross-selling. Cek ke toko sebelah. Benar nih Mbak Poppy. Kalau nggak ada produknya di kita ya apa yang mau dikasih gitu. Sip. Nah, jadi sepakat ya. Jadi sebelum customer ngulik kesalahan kita duluan yang harusnya ngasih solusi ke mereka gitu. Sebelum mereka bilang, kok slow respon banget sih, berarti kita yang harus lebih fast respon gitu. Harus kayak gimana nih? WL palingnya Kak ya. Betul. Mbak Anissa bisnisnya apa nih? Oke. Sip. Aku baca dulu ininya. Nah, gitu sih kalau misalkan dari Teh Citra. Jadi poin pertamanya itu tadi adalah mainkan perasaan customer, bikin mereka nyaman sama kita, berarti otomatis dalam chatnya ya, dalam chatnya harus dimainin lah rasa baper-bapernya mereka, hatinya mereka gitu. Hadapi customer yang susah transfer gimana Teh Cit. Nah, ini kejadiannya kemarin sih, ada salah satu alumni SBO yang mau ikutan ya adalah kelas di SBO. Nah, dia udah daftar, udah excited banget. Pokoknya Teh Cit, aku butuh banget nih materi TikTok gitu kan. Oke, boleh Mbak gitu kan. Wah, udah asik banget nih ya alumni ada yang mau repeat order gitu ya. Karena dia emang sudah sering ikutan. Gimana nih caranya gitu? Si mbaknya tuh lama banget ya, transfernya lama banget, kayak katanya Mbak butuh, tapi lama banget gitu ya transfernya gitu di otak Teh Citra. Kenapa ya? Gimana nih orang gitu? Ternyata dia tuh lama transfer bukan karena nggak butuh, ternyata dia sibuk chat
chat Teh Citranya tuh ketumpuk katanya, ketumpuk. Oke, nggak apa-apa. Caranya gimana susah transfer? Teh Citra follow up setiap hari sampai seminggu kemudian baru dia transfer gitu ya. Jadi di follow up setiap hari aja. Caranya gimana? Pembahasannya apa Teh Cit? Yang pertama, kita itu nggak boleh nggak butuh ke customer. Kita harus selalu ada chat sama mereka. Kalau di SBO ya teman-teman, nggak boleh ngechat cuma mau nawarin produk doang. Tapi, halo Mbak, gimana kendalanya hari ini? Gimana bisnisnya hari ini? Jangan datang ke customer cuma minta TF-an doang gitu ya. Tapi diajak ngobrol. Hari pertama nih ya, Teh Citra udah kan, dia isi data, udah tinggal transfer. Tapi belum juga nih, besoknya di hari pertamanya Teh Citra chat. Halo Mbak, slotnya masih ada ya untuk Mbak, spesial alumni pokoknya ada deh slotnya gitu ya. Pokoknya tinggal transfer aja. Oke Mbak Citra, wait ya. Chat Mbak ketumpuk nih, oke ya. Siap Mbak, kasih stiker. Nah, besoknya ngechat lagi nih. Belum chat lagi. Besoknya masih chat terakhir di Teh Citra. Nah, wah ini sih Mbak, takutnya ketinggalan kelasnya nih. Aku follow up lagi. Halo Mbak Anu gitu ya. Halo Mbak, Teh Citra mau nanya nih kendala Mbak apa nih saat transfernya, apakah bisa Teh Citra bantu gitu ya? Takutnya banknya yang bermasalah gini gitu kan. Enggak kok Mbak, siap-siap aku mau TF gitu ya, intinya gitu ya. Siap-siap aku bentar lagi TF. Oke Mbak, siap. Besoknya lagi, masih belum transfer nih. Aku tuh bukan ngebet dia harus transfer, tapi takutnya dia ketinggalan karena awalnya dia excited banget sama produknya kita gitu ya. Dia memang butuh banget sama produknya kita, tapi dia susah banget nih transfernya, takutnya emang ada kendala gitu ya. Aku follow up lagi nih, materi kelasnya. Nah, materi kelasnya di-share lagi. Halo Mbak, aku mau reminder nih, materi kelas TikTok ini ada ini ya, di-share lagi. Takutnya Mbaknya lupa gitu ya, kalau dia tuh butuh materi itu. Di-share lagi lah materinya. Terus dibaca, oh iya Mbak Cit, aku kan mau daftar ini ya, kok belum TF gitu. Jadi endingnya itu dikasih ini yang dia butuh gitu. Ini yang dia butuh. Misalkan Mak Lilis produknya passion, kasih aja value-nya lagi. Follow up, diingetin, kasih value-nya. Produknya Mak Lilis tuh warna putihnya cuma dua stok lagi Mak. Nah, kalau enggak ini model yang kayak gini cuman tinggal satu lagi Mak gitu, atau enggak kasih value-nya. Bahan yang adem, warna yang keren, model yang kece, gini gitu. Jadi di follow up lagi value produk kita atau kelebihannya produk kita gitu. Chat saya dibaca doang tapi nggak dibalas-balas. Itu permasalahannya berarti ada sesuatu sama customer-nya. Di antara dia memang lagi gak butuh gitu ya, Malilis ya, atau memang PHP, benar kata Mbak Anissa. Kalau misalkan di SBO gitu sih, misalkan udah follow up 1 hari, 2 hari, ketiga harinya kasih lagi nih, value-nya apa produk kita. Kasih lagi materinya gitu ya, materi TikTok Shop ini. Nanti Mbaknya, oh iya ya, gue kan butuh materi ini. Akhirnya dia transfer gitu. Kalau misalkan produknya fisik, itu kasih aja misalnya kirim lagi ulang foto-fotonya. Mbak ini ya yang kemarin udah Mbak amankan stoknya gitu ya. Aku share lagi nih gambar-gambarnya, siapa tahu kepo lagi nih sama bentuk produknya gitu. Atau siapa tahu kepo lagi nih sama model bajunya. Jadi di-share lagi, di-reminder lagi. Kalau misalnya dia tuh janji untuk membeli produk ini gitu. Sip, ada lagi yang ingin ditanyakan boleh teman-teman, atau mau sesi tanya jawab gimana nih Teh Yes? Ini bebas aja ya, mau di luar materi. Nah, tadi tuh kan selesainya harusnya jam 20.30 ya. Cuman gara-gara tadi telat masuk, jadi masih ada 10 menit lagi nih buat teman-teman yang mau tanya, boleh langsung tanya aja ke Teh Citra, apapun bebas lah. Untuk bonus buat teman-teman yang udah hadir di Zoom hari ini. Nah, kalau misalkan untuk ini, teman-teman, untuk memudahkan teman-teman, kayak misalkan belum ada yang bahas broadcast ya, misalkan ada yang pengen broadcast tapi takut keblok, itu yang pertama dilihat adalah copywriting-nya. Misalkan mau nge-follow up customer dengan cara nge-broadcast. Nah, yang pertama diperhatikan adalah copywriting-nya, headline-nya. Headline itu judulnya harus kayak gimana sih supaya mereka tuh baca
batch-an kita gitu. Jadi yang pertama diperhatikan adalah copywriting dari broadcast-nya gitu. Kalau misalkan di komunitas ini kegiatannya apa ya, Tei, sekarang? Sekarang komunitas tuh udah apa ya, banyak sih kegiatannya Teh Citra. Jadi ada tips bisnis gitu ya, ada materi-materi yang di-share setiap hari. Jadi ada satu hari satu ilmu tuh tagnya tuh. Satu hari satu ilmu. Terus untuk sekarang tuh tiap Jumat malam diadakan webinar, diadakan kelas kayak gini lah, ngobrol-ngobrol tentang bisnis gitu via Zoom. Walah, mantep banget ya. Berarti komunitas ini aktif banget ya. Berarti di sini semuanya ini member komunitas atau gimana? Atau ada yang bukan juga? Atau udah pasti member komunitas? Halo, Oh iya, kayaknya ada deh yang bukan member komunitas karena tadi ya linknya disebar gitu. Tapi emang karena ini ya Zoom-nya ada masalah mau expire, jadi banyak banget yang nggak bisa masuk gitu. Oke. Jadi beruntung banget yang malam ini udah bisa masuk nih, walaupun cuma 48 orang ya. Soalnya tadi di grup juga banyak banget yang komplain, katanya Kak Yuki kenapa kok nggak bisa masuk, katanya gitu. Ternyata emang Zoom-nya udah mau expire teman-teman. Jadi ya itulah. Gak apa-apa, nanti untuk teman-teman yang Zoom-nya masih keluar masuk gitu, insya Allah rekamannya di-share secepatnya ya teman-teman. Oke, ini Teh Citra ada yang mau tanya, katanya kalau menghadapi market baru gimana ya Teh Citra? Baru tanya-tanya aja, terus nggak ada kabar lagi. Tapi dia rajin lihat status kita, katanya. Wah, pemantau nih tapi belum closing, katanya gimana ya? Mantau tapi belum closing ya. Nah, kan customer itu ada 3 jenis ya, Mbak Faiza Wahyu. Customer itu ada 3 jenis ya. Ada 3 spesies. Yang pertama itu ada yang cool, yang warm, sama yang hot. Nah, yang cool ini adalah orang-orang yang memang baru kepo sama produk kita. Baru tahu nih Mbak Faiza ini punya bisnis gitu ya. Mau kepoin doang, siapa tahu nanti butuh. Nah, itu jenis-jenis customer cool itu banyak banget. Jadi jangan apa ya? Jangan nyerah kayak wah kayaknya bisnis aku nggak akan gede deh. Contoh apa sih? Soalnya nggak ada yang beli gini-gini. Sebenarnya itu banyak banget calon-calon pelanggan Mbak Faiza di luar sana yang memang sebenarnya butuh, cuman baru kepo aja deh, belum terlalu butuh gitu ya, belum terlalu mepet banget untuk beli produknya Mbak Faiza, sorry, mau bersinnya. Nah, belum butuh banget produknya Mbak Faiza gitu. Jadi ketika ada customer yang cool, kita olah dulu nih, diolah dulu kayak misalkan pertanyaan apa tadi? Nah, diolah dulu misalkan saling save nomor, saling follow Instagram, diolah dulu. Dia harus tahu banget produk kita apa, kelebihan produk kita apa gitu ya. Atau enggak dikasih apa ya? Dikasih penawaran kayak khusus customer baru atau khusus Mbak yang baru datang ke WA aku kasih deh penawaran diskon bla 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 gitu. Jadi kita treatment dulu supaya dia tuh mengenal produk kita gitu. Tes. Nah, benar ya Teh Citra. Jadi ke customer cold itu emang nggak bisa langsung hari ini dia datang chat langsung closing, itu nggak bisa banget. Minimal di 2 hari aja dia udah paham banget apa kelebihan produk kita, baru dia bisa closing gitu. Jadi intinya mah kalau misalkan ada yang baru datang gitu jangan langsung ditawarin ya, kayak perkenalan dulu, halo Kak gitu, perkenalkan aku Iis gitu. Gimana nih Kak? Gitulah. Intinya emang harus pendekatan, PDKT gitu bahasanya. Apa yang sebenarnya bisa kita bantu untuk mereka gitu ya. Nah, tapi intinya memang produk kita harus sebagai solusi permasalahan mereka gitu. Ini ada yang tanya juga, Teh Citra ada rekomendasi buku biar cepat closing nggak ya? Rekomendasi buku biar cepat closing. Kalau misalkan di SBO itu banyak banget ya rekomendasi buku yang cepat closing. Tapi Teh Citra di sini nggak mau memaksakan teman-teman untuk membeli buku ini. Nanti tanya aja dah ke Teh Iis ya. Teh Citra nggak mau membahas soal buku-bukunya. Nanti tanya aja ke Teh Iis. Cuman Teh Citra punya rekomendasi buku yang mantap banget, yaitu buku hypnoselling.
Aku nggak bawa bukunya sih, tapi itu ada di SBO. Kalau untuk teman-teman yang mau order boleh banget. Itu ada buku Hypnoselling judulnya, sama buku Main WhatsApp. Nah itu ada 2 buku itu cocok banget untuk teman-teman yang pengen tahu gimana sih caranya supaya cepet bikin customer closing. Sebenarnya ini buku bagus banget ya teman-teman, tapi ini kalau koleksi di SBO aja, nggak di apa ya? Nggak dijual untuk umum gitu. Nah, kalau misalkan untuk umumnya itu ada buku Hypnoselling, itu keren banget, rekomendasi banget. Kalau mau order, jangan minta di sini ya, tapi nanti ke Thais aja, kita fokus aja sama materinya sekarang, Maya. Kalau misalnya mau order, ke Thais aja, bisa langsung japri. Bukunya Hypnoselling, kalau nggak salah harganya, berapa ya? Lagi diskon 50%, pokoknya tanya aja dah ke Thais ya. Nah, Masya Allah pernah postingan jualan viewersnya 1.500-an, berharap semuanya order. Dan kebayang kalau harus di FU 1/1. Ya, solusinya adalah nge-broadcast, Mbak Poppy ya, broadcast. Misalkan bikin konten, viewersnya banyak, misalkan story WA-nya banyak nih yang nonton, kita broadcast aja, kita infokan produk kita. Gitu. Kalau misalnya nggak mau ribet japri satu-satu ya. Atau bisa ya pakai aplikasi Wowa. Bisa, itu rekomendasi banget buat nge-broadcast. Maaf, Cira mau tanya, kalau ada teman, misal teman sekolah, teman kerja, teman dekat yang tanya-tanya produk kita. Tapi pas kita bales, terus dia nggak bales lagi chatnya, kadang ngerasa nggak enak. Kalau mau follow up, takut jadinya kayak maksa maksa beli jadinya. Gimana treatmentnya ya, Teh? Nah, sebenarnya nge-treatment orang itu nggak harus dari chat juga ya, Thais ya. Nggak harus kita kasih tahu mereka tentang produk kita itu di chat. Tapi kan itu udah sekontak ya. Artinya misal udah sama teman sekolah, udah sekontak, udah saling chat, kita treatment mereka di story WA aja. Ini jadi bahas materi WA marketing ya. Kita bisa edukasi mereka atau aware mereka itu di story WA aja gitu, bukan di chat. Bikin aja story WA kayak wah nyesel banget nih kalau nggak order foto produknya, nyesel banget nih kalau nggak order sekarang soalnya stoknya dikit lagi. Itu kan ngasih tahu mereka, reminder mereka, tapi nggak secara langsung story WA gitu. Jadi luas gitu untuk siapa aja yang mau lihat, bukan tertuju untuk seseorang aja gitu. Jadi kalau misalnya di SBO gitu aja gitu sih, atau enggak bikin story WhatsApp, IG semuanya yang bisa dia lihat gitu ya untuk mengingatkan dia. Jadi teman-teman, customer itu bukan yang nggak mau beli kadang, tapi mereka memang lupa, memang literally lupa atau misalnya harus diingatkan lagi gitu. Jadi ketika ada yang kayak gitu yang nggak enak nge-follow up-nya soalnya dia teman sekolah gitu ya, malu gini-gini. Coba mengingatkannya lewat konten gitu ya, atau misalnya nge-BC kan ke semuanya gitu untuk umum, jadi bukan chat personal gitu. Kenapa ya Kak, customerku orangnya jauh-jauh, tapi giliran tetangga atau teman-teman sendiri nggak ada yang order, malah ordernya ke marketplace lain. Kenapa ya Kak? Suka mikir sih, apa karena harga kemahalan? Oke. Jadi intinya orangnya jauh-jauh tapi giliran tetangga aku atau teman-teman sendiri nggak ada yang order. Oke, paham. Jadi belinya itu ke orang lain yang justru lebih jauh ya daripada mereka. Jadi bukan ke kita gitu belinya, padahal kita lebih dekat sama mereka. Itu kenapa ya? Bisa jadi kepercayaan mereka itu lebih besar ke pihak lain gitu dibanding ke kita, kayak lebih percaya belanja ke dia deh daripada ke si teteh ini mah gini. Nah berarti ada sesuatu nih yang harus jadi evaluasinya Mbak Anissa. Misalkan apa karena produknya kemahalan, mungkin itu menjadi plan menjadi opsi kedua gitu ya. Bisa jadi bukan gara-gara produknya mahal, tapi ada sesuatu nih kayak misalkan di Mbak Anissa mah takutnya slow respon deh kayaknya, atau misalkan apa gitu ya. Jadi bisa jadi alasannya bukan karena harga kemahalan gitu, Mbak Anissa. Gimana caranya bikin customer biar gak mundur saat tahu harganya? Kasih value-nya, Mbak Anna. Kasih value-nya. Jadi ada peribahasa, harga barang itu sesuai kualitas barangnya. Ketika kita tahu kualitas barangnya sebagus ketika kita tahu barangnya bagus apa,
Ketika dikasih harga semahal apapun, insya Allah pasti closing. Jadi sebelum kasih tahu harga, kasih tahu dulu nih produk kita kelebihannya apa gitu. Malah nggak enak kalau keluarga dekat, teman dan lain-lain. Kita sudah otomatis kasih harga murah, malah ditawar lagi. Oke. Kalau untuk teman dekat, keluarga dan lain-lain, justru itu harusnya jadi lebih gampang ya, bukan bukan apa ya, bukan jadi hal yang bikin kita pusing gitu ya. Justru lebih gampang kalau misalkan yang ordernya itu keluarga, teman-teman yang lain-lain. Cuman mungkin untuk masalah harga pasti ada tawar-menawar mah gitu ya. Karena namanya juga udah deket pasti nawar gini. Nah, solusinya adalah sediakan harga khusus teman, harga khusus keluarga, harga khusus alumni kalau di SBO ya. Harga khusus alumni karena mereka sudah merasa dekat dengan Teh Citra, otomatis Teh Citra harus ngasih sesuatu yang lebih dong untuk alumni. Makanya kalau di SBO itu ada 3 harga, teman-teman. Harga normal untuk orang-orang yang bukan alumni. Yang kedua, harga bundling. Yang ketiga, harga alumni. Harga orang-orang yang udah pernah ikut kelas di SBO jauh banget sama harga yang normal ini. Nah, mungkin teman-teman juga bisa terapkan di sisi teman-teman. Ada 3 tahapan atau 2 tahapan deh. 1 harga normal, 2 harga keluarga. Dan itu sudah diperhitungkan HPP-nya, dapat marginnya berapa. Nah, gitu ya. Kalau misalnya masalah keuangan itu Mak Muri the best banget deh. Pokoknya kalau belajar sama Mak Muri nanti ketahuan nih. Oh, berarti bisa dong bikin harga untuk keluarga itu bisa. Misalkan Teh Isti keluarga Teh Citra ya, sepupunya Teh Citra misalkan. Teh Citra bikin produk yang harganya itu ada spesial harga untuk Teh Iis. Yang misalkan marginnya tuh ke Teh Citranya cuma 30.000 gitu ya. Misalnya jadi harganya tuh 50.000, margin ke Teh Citranya 30.000 gitu ya. Jadi feel free atau misalkan boleh banget teman-teman mau bikin harga yang khusus keluarga, khusus sahabat, khusus teman, itu boleh banget gitu ya. Terapkan strategi-strategi yang ada di SBO juga boleh banget. Mungkin kasih perbandingan harga di toko lain ya Teh, boleh nggak Teh Citra? Boleh banget. Misalkan di sana kan harganya mahal tapi kualitasnya belum tentu sama kayak di kita. Kalau di kita gini loh. Keluarkan senjata utama yaitu testimoni. Kalau punya ya, testimoni keluarin. Ini Mbak, apa sih? Orang-orang yang udah pernah beli di kita kayak gini experience-nya gitu. Nah, kalau bahas tentang harga ya teman-teman, ini memang jadi acuan nomor 1 gitu ya. Kayak wah, harga itu kelihatannya harus harus murah banget. Itu caranya kayak gimana? Nah, kalau misalnya di SBO pakai cara yang tadi, harga alumni. Makanya kalau misalnya untuk teman-teman yang di sini yang belum pernah daftar kelas di SBO, mungkin pertama kali daftarnya harganya bakal beda sama orang-orang yang udah daftar. Makanya yuk jadi alumni SBO. Jadi alumni SBO supaya dapat diskon banyak, harga beda gitu ya. Untuk teman-teman yang belum jadi alumni SBO, ayo kita ikutan jadi alumni SBO biar banyak banget value yang bisa teman-teman dapetin gitu. Selain kopdar sama Mak Muri secara live, offline, ya kapan lagi gitu ya. Gak bisa semua orang kopdar dan ketemu langsung sama Mak Muri. Tapi alumni SBO kita treatment. Nah, salah satu cara kita untuk menyayangi alumni SBO atau orang-orang yang pernah beli produk di SBO adalah dengan cara seperti itu. Memperlakukan mereka bukan pilih kasih ya, tapi memang memperlakukan mereka beda dari customer yang lain gitu. Misalkan khusus alumni SBO itu dapat spesial banget lah dari Mak Muri gitu. Makanya di sini salah satu trik service excellence-nya gitu ya. Jadi dimanja lah gitu customer-nya tuh. Orang-orang di sini perbandingannya sama harga di marketplace Shopee Kak. Orang-orang di sini perbandingannya sama. Oh, banting-bantingan harga ya berarti ya. Ini berarti ada di materinya, ada di kelas, kalau yang banting-bantingan harga itu di kelas produsen. Nah, nanti ini kalau misalnya pertama soal banting-bantingan harga di marketplace itu dibahas sama Mak Muri di kelas produsen ya, Mak Anissa. Itu keren banget kelasnya. Kalau mau ikut boleh ya, baru pertemuan kedua kemarin. Jadi gimana sih caranya supaya kita nggak banting-bantingan harga? Nah, itu nanti ada triknya dari Mak Muri. Ngebandingin harga katanya lebih murah di Shopee, Kak. Oh, I see.
ngebandingin harga ngebandingin harga yang katanya lebih murah di Shopee. Kalau misalnya di marketplace lebih murah itu pasti ada persaingan harga ya kalau misalkan antara marketplace sama kita yang organik gitu. Tapi untuk apa ya? Membesarkan bisnisnya Mbak Anissa, bisa jadi Mbak Anissa itu join juga pakai Shopee. Nah, supaya bersaingnya di Shopee-nya juga gitu. Mbak Anissa udah pakai Shopee belum ya? Nah, jadi kalau misalnya Mbak Anissa ngerasa, yang di Shopee itu lebih murah gitu ya. Nah, nanti Mbak Anissa juga bisa jadi pakai Shopee dan harga bisa jadi lebih mahal, tapi kualitas produknya yang ditinggikan gitu. Tapi sepi katanya. Oh, ayo tuh belajar kelas cara jago jualan di Shopee. Di SBO ya lagi ada. Pengen di Shopee biar free ongkir katanya. Oke, itu salah satu kelebihan kita jualan di Shopee itu ya. Nah, teman-teman di sini mungkin permasalahannya merasa tersaingi oleh orang-orang yang jualannya di Shopee. Mungkin teman-teman juga bisa pakai apa ya? Pakai Shopee-nya gitu mulai dari sekarang. Yang belum pernah pakai Shopee bisa coba jualan di Shopee. Kalau misalnya nggak tahu caranya, belajar di SBO ada kelasnya. Kalau misalnya mau kepoin ke TIS ya. Gimana sih cara jago jualan di Shopee? Pematerinya Mbak Inlati ya, Thais ya. Mbak Inlati nanti di sana bakal diajarin gimana sih supaya jago jualan di Shopee itu gimana caranya, itu nanti ada di kelas SBO. Admin Shopee berapa, Kak? Admin Shopee itu di kita admin Shopee maksudnya apa ya? Administrasi Shopee mungkin ya. Atau gimana? Atau apa nih Mbak Pop ini? Administrasi kelas Shopee-nya atau gimana Mbak Popi? Oke, Teh Citra kayaknya emang udah terlalu malam juga ya. Ini udah lebih 20 menit. Potongan. Sekitar 5% katanya tuh dijawab. Komisi buat Shopee. Sekitar 5% ya Mbak ya. Itu pokoknya akan terjawab di kelas cara jago jualan di Shopee deh. Kalau misalnya mau ikut boleh ya, daftar aja. Nah, sebelum penutupannya, Teh Citra mau share dulu untuk teman-teman. Di sini kan kebanyakan permasalahannya itu tentang harga, cara nentuin harga supaya tetap closing walaupun orang-orang itu ngerasa mahal. Itu Teh Citra sarankan untuk ikut kelas produsen barang Makmuri. Di sana teman-teman akan tahu gimana sih cara nentuin harga jual gitu ya. Kelas produsen Makmuri itu bisa jadi sebagai solusi, atau mau kelas cara jago jualan di Shopee ya, gimana supaya kita tuh jago jualan di Shopee, atau mau kelas TikTok Shop gitu ya. Oke. Atau mau kelas TikTok Shop, paket TikTok Shop, TikTok Marketing, atau TikTok Ads, itu bisa banget di SBO, semuanya ada. Teman-teman, pokoknya permasalahan teman-teman ada solusinya di SBO. Kalau misalnya mau ikutan, boleh langsung ke TIS aja gitu. Dan ini ya, TIS yang paling menarik gitu ya. Ketika teman-teman nggak ada waktu untuk balesin chat, nggak ada waktu untuk bikin konten, nggak ada waktu untuk untuk ngurusin akun sosmednya lah gitu ya. Di UK Indonesia juga ada nih ya, jasa kelola sosial media gitu. Jadi kalau misalnya Mak Popi nih nggak ada waktu, atau Mak Faiza nggak ada waktu ngurusin IG, itu di UK Indonesia bisa diurusin semuanya, mulai dari DM, cari target market, followers, dan lain-lain di UK Indonesia aja gitu. Ini rekomendasi aja sih, nggak harus teman-teman pakai, tapi ini rekomendasi dari Teh Citra pribadi ya, bukan sebagai ininya SBO. Dari Teh Citra pribadi, rekomendasi untuk teman-teman yang pengen tetap konsisten posting untuk dapetin orderan gitu ya, bisa pakai jasa dari UK Indonesia gitu. Kalau misalnya mau info detailnya boleh ke TIS. Gitu. Benar banget nih Teh Citra, soalnya di member KBM juga banyak yang bilang katanya, Kak aku nggak bisa konsisten posting, nggak bisa balasin chat, nggak bisa ngurusin sosmed katanya, karena emang kendalanya Maulshop ya kayak gitu. Ya kendalanya emang waktu ya, waktu emak-emak tuh nggak cocok gitu. Kalau ada CS yang inbox tanya-tanya produk gimana Mbak? Oh customer ya, kalau ada customer yang inbox tanya-tanya produk gimana Mbak? Ya dijawab. Ya dijawab Mbak Anik ya, dijawab, maksudnya dijawab tuh ya dijelasin produk kita apa, tapi sedikit lagi ya Tais ya, ini satu poin lagi, tapi alangkah lebih baiknya kalau dikasih CTA.
call to action. Kalau misalnya Mak Anik lebih suka di WA, kasih aja CTA untuk mereka masuk ke WA-nya Mak Anik, biar dapat database-nya, biar dapat nomor handphonenya. Misalkan, halo Mbak, supaya lebih seru kita chat di WA aja yuk, kasih aja nomor Mbak Anik atau Bitly atau link gitu ya. Jadi kasih mereka jalan untuk masuk ke WA gitu. Jadi jelasinnya di WhatsApp aja gitu. Gitu sih Thais. Jadi CTA itu penting banget ya teman-teman ya. Ini materinya di WhatsApp marketing. Kalau mau tahu tuh soal WhatsApp marketing ya, yang kayak gitu-gitu, ada di Thais juga rekaman WhatsApp marketingnya Teh. Boleh di-share ke teman-teman infonya gitu. Mungkin udah ya Teh Citra. Kasihkan nih. Pembawaannya emang benar-benar bikin teman-teman tuh semangat ya. Walaupun nggak banyak tuh, nggak lebih dari 100, tapi udah kayak berapa orang gitu yang masuk ke Zoom-nya. Pinter banget nih Teh Citra emang kalau udah ngajak ngobrol emak-emak gitu ya. Bawa suasana. Teh Citra suara aku masuk nggak? Masuk. Nah, mungkin dari oh, baru pertama Zoom ya Mbak Anissa ya. Wah, apa ya? Selamat datang Mbak Anissa di Zoom-nya komunitas. Semoga betah, ikutan Zoom-nya terus, insya Allah ilmunya bermanfaat gitu. Sip. Mungkin Thais, aku ini dulu ya, penutupan dulu. Untuk teman-teman, terima kasih banyak yang sudah join ke Zoom malam ini. Semoga bermanfaat semuanya untuk bisnisnya teman-teman ke depannya. Ingat, kalau misalnya customer itu butuh disayang, customer itu butuh rasa nyaman, makanya ketika first impression chat sama customer itu cari apa yang bikin mereka nyaman gitu. Jangan langsung ditawarin produk gitu ya. Apa masalah mereka, kita kasih solusinya gitu sih kalau pesan dari Teh Citra. Semoga bisnis teman-teman makin autopilot. Mohon maaf bila ada apa ya kesalahan kata-kata dari Teh Citra gitu ya, masih banyak kurangnya. Semoga teman-teman selalu dilimpahkan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Supaya bisnisnya makin lancar gitu ya, semangat belajarnya, semangat terus-terusan belajar, gak ada ilmu yang gak ada ilmu yang negatif gitu, semua ilmu itu baik ya, semua ilmu itu baik asalkan kita memanfaatkannya juga dengan baik gitu. Masya Allah. Oke. Terima kasih teman-teman. Makasih banyak juga buat Teh Citra udah ngisi kelas malam ini, keren banget ya ini. Kelasnya seru banget. Kasihan banget yang malam ini nggak bisa masuk Zoom-nya ya. Nggak apa-apa, nanti insya Allah rekamannya segera di-share malam ini juga, biar teman-teman bisa langsung belajar, dan buat yang tadi masih ada ketinggalan bisa pelajarin ulang di rekamannya. Semoga ilmunya bermanfaat buat teman-teman. Makasih juga Teh Citra ya, semoga jadi amal jariah buat Teh Citra nih, karena emang ilmunya bakal di-share ke banyak orang gitu. Insya Allah ilmu jadi ilmu yang berkah dan jadi amal yang jariah. Nah, buat yang tadi pingin info buku atau pingin info Yuka ya, nanti sama Teis insya Allah di-share secepatnya. Jadi teman-teman sabar ya, karena sering banget nih kayak nagih-nagih, aduh Kak Yuki aku pengen info, Kak Yuki pengen info. Nah, nanti juga pasti di-share. Oke, jazakillah khair Teh Citra, Teh Iis. Terima kasih Teh Citra. Oke, dengan senang hati. Jangan kapok ya teman-teman, nanti ikut lagi di Zoom komunitas. Insya Allah Zoom komunitas bakal diadain setiap Jumat malam. Nah, yang belum masuk ke KBM nih, boleh daftar ya, nanti linknya disebar juga insya Allah di broadcast lah itu. Ya, terima kasih, ditunggu rekamannya, ketinggalan Zoom-nya. Susah masuk atau gimana nih Kak Nurul, ketinggalan Zoom-nya? Oke. Teh Citra ada pertanyaan nggak Teh Citra? Nggak ada. Udah. Oke. Hai, kamu lucu banget. Mbak Popi dari tadi aktif banget ya, nyatet. Kayaknya tuh semua dari awal sampai akhir tuh dicatat. Sebenarnya Teh Yuki atau Teh Iis katanya. Kamu perkenalannya sebagai apa nih Teh? Jadi sebenarnya aku tuh nama aslinya tuh Teh Iis ya, cuman nama adminnya tuh Teh Yuki gitu. Nama panggung kali ya Teh Iis.
Jadi Oke. sama aja Teh Yuki sama Teh Is itu. Kalau Teh Yuki itu nama di WA-nya mungkin ya kalau jadi admin gitu. Nah, kalau Teh Is ini emang nama aslinya gitu, teman-teman. Oke, terima kasih untuk teteh-teteh semua. Semoga barokah untuk semua kata Kak Retno. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nyempetin waktunya nih belajar di sini. Ilmunya semoga bermanfaat. Bisa jadi jalan teman-teman menuju kesuksesan, bisnis teman-teman makin besar, autopilot, bisa kayak Mamuri, bahkan bisa lebih dari kayak Mamuri ya teman-teman. Amin. Semangat terus nih buat teman-teman, Kak Faiza, Kak Alia yang udah pokoknya semua yang udah masuk ke Zoom malam ini, beribu-ribu terima kasih nih buat teman-teman ya. Oke, mungkin cukup sekian dari aku, Teh Iis atau Teh Yuki, dan Teh Citra ya. Mohon maaf bila Zoom malam ini ada kesalahan-kesalahan gitu, atau ada kata-kata kita yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, sekian dari Teh Iis dan Teh Citra. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thais mungkin jangan dulu keluar ya, Thais. Kita mau ngobrol dulu di Zoom-nya, kalau teman-teman boleh. 1 menit lagi. Terima kasih. Oke. Karena ini Zoom-nya udah disetting sampai jam 9, Teh Citra. Oh alah. Oke, Ya, kita ngobrol di ini aja ya. Nanti insya Allah Teh Citra diundang lagi deh ke Zoom KBM ya. Nanti kita Oke. tentang materi yang lainnya, dan insya Allah nanti siap. waktu buat Teh Citra lebih banyak lah dari sekarangnya, karena kelihatan nih teman-teman sama Teh Citra juga aktif sama kayak Kak Salwa gitu. Kayaknya penyampaian Teh Citra enak banget gitu malam ini ya, bikin teman-teman tuh lebih paham. Oke. Terima kasih banyak ya Teh Citra untuk malam ini. Oke. Yuk, sampai jam 9 ya, Thais ya? Iya, Teh Citra. Ini Zoom-nya akan berakhir dalam waktu beberapa detik lagi. Oke, sekian ya teman-teman. Sekian Teh Citra. Sekali lagi mohon maaf bila ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.